Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya secara optimal untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah SWT dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan upaya kita optimal, Allah berkenan memberikan kita kekuatan, kemudahan dan taufiknya sehingga kita bisa hidup ke depan senantiasa dalam bimbingan dan hidayah Allah SWT hingga nanti Allah wafatkan kita semuanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah SWT sebagai pencipta kita mempunyai ketentuan untuk hambanya. Ketentuan itu yang kita kenal dengan qada dan qadar. Nah, qada dan qadar Allah itu ada yang bersifat mubrom, pasti bukan opsional, tapi ada yang bersifat mu'allaq, akan ditentukan pada usaha kita. Nah, qada Allah yang mubrom diantaranya adalah hidup dan mati. Kita tidak bisa memilih, tidak mau hidup tentu saja. Tapi cara bagaimana hidup itu adalah qada yang sifatnya mu'allaq, tergantung kita. Allah nggak memaksa. Bahwa Allah menjelaskan tentang cara hidup pasti. Bahwa Allah jelaskan bahwa ada dua cara hidup. Pertama, cara hidup yang Allah tetapkan, yang dengannya kita akan menjadi orang mulia bertakwa. Tapi ada cara yang selain cara Allah dengan berbagai namanya, itu cara yang Allah perintah untuk kita hindari karena menyesatkan kita. Namun ini sifatnya bukan paksaan. Jadi beriman sebagai cara hidup Allah itu bukan paksaan. Allah dengan secara eksplisit mengatakan dalam surat yang ke-18 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan Muhammad, kebenaran itu datang dari Rabb kalian, maka siapa yang beriman silahkan beriman. Siapa yang kufur biarkan kufur. Nah, ketentuan yang berupa hidup mati yang sifatnya itu eksak, bukan pilihan, itu ada dua. Hidup di mana sekarang kita ada, dunia, dan hidup di mana kita akan alami setelah mati nanti. Nah, dua kehidupan ini tabiatnya sangat-sangat berbeda. Dari sisi waktunya kita tahu hidup dunia sementara yang kita tidak tahu kapan akhir hidup kita ini. Akhirat waktunya tidak ada batas akhirnya abadi. Dari aspek hubungan dengan Allah sangat berbeda. Untuk hidup dunia ini, hubungan dengan Allah adalah hubungan amal, hubungan aktivitas. Artinya kita hidup dunia hanya untuk beramal saja. Beraktivitas. Allah katakan misalnya dengan saya eksplisit dalam Al-Quran surat yang ke-1784, Allah katakan kullu ya'malu ala syakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan Muhammad, ya setiap orang berbuat, beramal, aktivitas sesuai pembawaan masing-masing. Tapi Allah mengetahui siapa amal yang paling benar. Artinya kita benar beribadah untuk beramal, tapi amal kita dipantau oleh Allah, dicatat, dinilai dan akan berbalasan.
Namun kehidupan di akhirat nanti, hubungan dengan Allah bukan lagi hubungan kerja, tidak ada pembebanan kerja di akhirat. Adanya hanya menerima hasil kerja dunia ini. Maka di akhirat ada dua saja, baik atau buruk, surga atau neraka saja. Nah, bagi kita yang tentunya ingin mudah hidup di dunia untuk beramal dan nantinya akan mengantarkan kita menjadi hidup baik di akhirat di surga, itu Nabi sebenarnya berpesan kepada kita dengan sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah Anda kepada Allah di dunia ini, di mana saja berada, dan segeralah ikuti keburukan, kesalahan dengan kebaikan, akan menghapus keburukan itu, dan berakhlaklah dengan sama dengan akhlak yang mulia. Jadi bekal satu-satunya yang akan menjamin kita bisa hidup baik dunia dan akhirat itu adalah takwa. Itulah pesan Allah surat 2197, wa tazawwadu fa inna khairaz-zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, sebaik bekal itu at-taqwa. Nah, ketika bertakwa ini sudah kita himpun, maka dunia Allah mudahkan untuk kebaikan-kebaikan, di akhirat Allah berikan balasan yaitu surga. Janji Allah misalnya di dunia ketika kita berbuat takwa, surat 8 ayat 29 Allah katakan kepada kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Hai orang beriman, kalau kalian mau bertakwa, Allah akan jadikan kalian kekuatan, kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian Allah janjikan kebaikan dunia itu dalam surat 65 mulai ayat 2 sampai 5 Allah sampaikan dengan firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa, Allah akan berikan solusi dari problema hidup. Dan Allah akan berikan rezeki yang dia sendiri tidak pernah menyangka dari mana itu datang. Lanjutkan ayat 4-nya dengan firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min yusra. Siapa bertakwa, Allah mudahkan semua urusan dunia. Baru ayat kelimanya Allah jelaskan janji akhiratnya dengan firman-Nya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, kesalahan, dan Allah akan beri pahala besar di akhirat, yaitu surga Allah. Nah, takwa yang merupakan bekal untuk bisa hidup baik di akhirat itu hanya bisa kita himpun dengan ibadah saja. Itulah rahasia kenapa Allah ciptakan untuk ibadah, dan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itulah kalau kita telaah Quran, semua ayat yang perintah ibadah tak takwa. Misalnya surat kedua ayat 21 Allah katakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, ibadahlah kepada Allah Rabb kalian, telah menciptakan kalian juga sebelum kalian, agar ibadah itu kalian menjadi orang bertakwa. Nah, namun ibadah-ibadah ini tabiatnya adalah menyentuh semua aspek kita. Semua sisi dari luar cuma ada perintahnya untuk ibadah. Semua gerakan kita tuh benar ibadah semuanya. Semua waktu kita benar ibadah. Nah, untuk itu ibadah itu memang tidak mudah, berat. Untuk itu agar kita bisa ibadah dengan benar, maka Nabi mewajibkan untuk ibadah dengan seoptimal upaya kita, bukan sekenanya. Di Muslim mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan rumput yang terbaik dalam segala hal. Nah, namun seoptimal upaya kita untuk ibadah dengan kemampuan kita yang semua yang kita miliki, namun manusia hampir dipastikan ada kesalahan saya, tergelincir manusia. Untuk itulah Nabi berpesan tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Nah, kalau Anda tergelincir untuk berkesalahan, tawa segera melakukan kebaikan akan menghapus dosa.
Itu untuk ibadah. Nah, ibadah ini dalam rangka membangun hubungan dengan Allah dengan baik. Namun tidak cukup. Pesan berikutnya Nabi, wa khaliqin nas bi ibadah kepada Allah harus juga menciptakan, membentuk manusia yang berakhlak. Maka berakhlak dengan sesama manusia dengan Allah yang mulia, sehingga orang ibadahnya baik sekali, tapi berakhlak nggak ada manfaatnya. Maka Nabi hadis pernah mengatakan, tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Maka sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la mata wa dirham. Ya Nabi, yang kami pahami orang bangkrut orang nggak punya harta. Nabi mengatakan, al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa qad ya'ti wa qad syatama hadza wa daraba hadza wa aklama hadza. Orang bangkrut umatku itu mereka-mereka yang menghadap Allah dengan sholatnya bagus, puasanya bagus, ya kan? Tapi dunia juga mencela fulan, mukul fulan, habis semua karena nggak berakhlak. Nah, karena itu kita harus sekali lagi evaluasi, benarkah ibadah yang selama dilakukan sudah membentuk kita menjadi orang yang berakhlak. Nah, akhlak itu indikasinya ada 4. Pertama, orang berakhlak itu orang yang siap untuk saling menghormati, menghargai. Ketika udah nggak menghargai orang lain, baik karena status sosial, maka berarti nggak berakhlak. Maka ada Rahman, ada sahabatnya yang sekedar nyinyir melihat fisik saudara yang kurang sempurna. Nabi mengatakan ada sahabat yang menghina itu, menghargai itu dengan sabda beliau, inna kamruun fika aja. Untuk laki-laki yang dalam diri ada sifat jahiliyah. Yang kedua, orang berakhlak itu adalah orang yang peduli dan empati dengan sesama. Ketika orang Muslim kok sudahlah nggak peduli, nggak empati dengan sesama Muslim, di mana saja berada, maka berarti nggak berakhlak. Maka Allah mengatakan, Nabi bahkan mengaitkan kepedulian ini dengan iman seorang. Dalam riwayat hadis katakan, la yu'minu man bata syab'ana wa jaruhu ja'iun wa ya'lam. Tidak sempurna iman seorang itu kalau dia bisa tidur kenyang sementara mengetahui tangannya kelaparan. Maka itu Nabi menggambarkan dari orang muslim ibarat orang mukmin yang lain. Jadi hubungan orang lain bagikan satu tubuh. Bila satu sakit maka yang lain akan merasakan sakit juga. Nah, itulah gambaran hubungan kita dengan sesama. Nah, yang ketiga, orang berakhlak itu orang yang mampu menutup aib saudaranya dan memaafkannya ketika dia salah. Maka Allah gambarkan sifat penghuni surga itu adalah, kata Allah dalam surat yang ketiga 134, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afin 'anil nas. Penghuni surga itu mereka-mereka yang infaknya dalam keadaan lapang dan sempit dan menahan emosinya, marah dan memaafkan orang-orang yang menyakiti. Nah, yang keempat, ini orang berakhlak itu adalah orang yang sabar dan bahasa komunisnya lemah lembut. Di bahasa komunis orang muslim yang berakhlak itu lemah lembut. Allah katakan hal itu dalam surah Al-Baqarah 159, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidal qalbi lan faddu min hawlik. Hanya dengan rahmat Allah sajalah engkau bisa berlemah lembut sesama. Kalau anda kasar, maka lari semua mereka. Karena itulah Allah Al-Quran memberikan contoh bahwa semua Rasulullah yang tugasnya menyampaikan pesan Allah kepada umat, sejahat apapun umat itu nggak pernah kasar. Bahkan Allah menyebutkan ada 2 nabi sekaligus ini, Nabi Musa dan saudara Nabi Harun diutus langsung untuk mendakwai seorang pengaku Tuhan, Fir'aun, sejahat manusia. Tapi ketika Allah mengutus 2 nabi ini untuk mendakwai Fir'aun, mengatakan dalam surat 24:3-44, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Ya Musa, ya Harun, segera berangkat dakwah Fir'aun, telah melawan batas ngaku Tuhan, tapi sampaikan pesanku dengan lemah lembut saja. Lalu teman sekalian, kalau lagi
pesan Nabi kepada kita agar kita bisa mudah hidup dunia untuk mengumpulkan di akhirat nanti menjadi bahagia, maka pastikan kita bertakwa di mana berada dan buktikan bahwa takwa kita itu terwujud dalam bentuk akhlak mulia dengan sesama kita. Barakallahu li wa lakum. Barakallahu li wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ikhlaqi wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghafiril dzambi wa qabilit taub syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjir yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala bi mahkamil tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin Allah, selanjutnya marilah kita tundukkan diri kita dari Allah Ta'ala untuk mengakui segala kesalahan kita, segala khilaf kita, kurang kita, dan memohon kepada Allah berkenan untuk mengampuni segala khilaf kita, menyempurnakan segala dan memberikan kekuatan yang dengannya mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah yang Allah wajibkan dengan sesuai yang Allah kehendaki, sehingga akhirnya Allah masukkan kita pada golongan hamba-hambanya yang pantas untuk mendapatkan hak bagi hidup dunia dan akhirat berkat kekuatan kita pada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassir huda ilaina. Allahumma ansurna alaina. Allahumma ij'alna laka syakirin, laka rahibin, laka muti'in, ilaika mukhbitin, awwabin, munibin. Allahumma taqabbal taubatana, waghsil haubatana, wa ajib da'watana, wa thabbit hujjatana, wahdi qulubana, wa saddid alsinatana, wa sul sahimata qulubina. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ini wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam. Allah